Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pendengar Radio Darussalam Samarinda dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan zuhur di siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat kepada kita untuk bisa melaksanakan salat fardu zuhur berjamaah. Juga alhamdulillah kita diberikan kesempatan lagi kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa bermajelis ilmu, melanjutkan kembali pembahasan kita, pelajaran kita untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Arba'in, atau yang dikenal dengan Arba'una Haditha lil Imam An-Nawawi. Hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan siang hari ini adalah hadis yang ke-33 dari 42 hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Arba'in beliau. Hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang salah satu dari kaidah kehakiman di dalam Islam. Yang mana hadis sebelumnya, hadis yang ke-32, sebelumnya kita telah membahas hadis yang berbunyi la darara wa la dirar. Itu tidak ada perkara-perkara yang memadaratkan, tidak boleh seorang muslim melakukan perkara yang memadaratkan, membahayakan bagi muslim yang lain. Maka dilanjutkan pada hadis yang ke-33 ini, manakala antar muslim yang satu dengan muslim yang lain ternyata masih juga melakukan suatu tindakan yang mungkin tidak disadari memadaratkan, tetapi faktanya dia memadaratkan, maka harus ada penengah antara muslim yang bersengketa tersebut, yang dia tidak merasa memberikan bahaya madarat, tetapi muslim yang lain merasa dirugikan atau diganggu. Maka Islam itu juga menegaskan adanya kehakiman yang demikian ini dibawa kepada kehakiman. Nah, dalam menetapkan suatu keputusan hukum oleh seorang hakim, mereka yang mengadukan perkaranya kepada seorang hakim di dalam Islam itu diwajibkan untuk membawakan bukti. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang ke-33 ini yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau yu'tan nasu bida'wahum, andai kata orang-orang itu diberikan, diperturutkan atas dasar apa yang didakwakannya, apa yang dituntutkannya, kemudian dia mengakui hal ini miliknya, kemudian langsung diberi begitu saja, ladda'a rijalun amwala qaumin, maka akan banyak orang-orang nanti yang hanya sekedar mengaku-ngaku kemudian menuntut kepada seorang hakim, ini milikku gitu kan. Dima'ahum,
dalam perkara darah mereka, amwala qaumin wa dima'ahum, mereka bisa saja menuntut harta suatu kaum atau menuntut darah suatu kaum. Jadi ketika ada seseorang menuntut hanya sekedar mengaku-ngaku saja, wahai Bapak Hakim, saudara saya telah dibunuh fulan gitu. Hanya sekedar ngaku begitu saja, kemudian dia menuntut kepada hakim, hakim kemudian membenarkan iya, tanpa adanya bukti, maka nanti akan banyak orang yang menuntut-nuntut seperti ini. Atau dalam hal perkara harta, wahai Bapak Hakim, ini tanah milikku, tetapi diserobot oleh fulan ini. Nah, ketika dia tidak bisa membawakan bukti, hanya sekedar mengucapkan saja, ini ada banyak nanti harta ataupun darah yang dituntutkan dan kemudian dia peroleh begitu saja tanpa adanya bukti. Akan tetapi di dalam Islam bagaimana? Walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i. Akan tetapi bagi yang menuntut seperti ini, dia menuntut suatu dakwah kepada seorang hakim, mendakwakan perkaranya kepada hakim, hendaknya dia mendatangkan bukti. Walakinnal bayyinatu, datangkanlah suatu bukti. Ini bagi yang menuntut. Walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i. Tidak cukup hanya sekedar pengakuan saja, tetapi bagi dia harus mendatangkan sebuah bukti. Wal yaminu 'ala man ankara. Kemudian bagi yang tertuduh, yang dia hendak membela tuduhan tersebut, ini al-mudda'a alaih, yang dia mengingkari tuntutan dari si penuntut yang pertama tadi, hendaknya ia mendatangkan sumpah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan kemudian dihasankan oleh Al-Imam An-Nawawi. Haditsun hasanun rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan yang selain Imam Baihaqi demikian. Wa ba'dhuhu fis sahihain. Sebagian dari redaksi hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua. Hadis ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim dikatakan sebagai satu kaidah yang agung terkhusus dalam perihal kehakiman di dalam Islam. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa hadzal haditsu qa'idatun kabiratun. Hadis ini adalah kaidah yang sangat agung min qawaidi ahkamis syar'i, dari kaidah hukum-hukum syariat. Fa fihi annahu la yuqbal qaulul insani fi ma yadda'ihi. Dalam hadis ini Islam itu tidak mengakui, tidak menerima perkataan berupa tuntutan dari seseorang hanya sekedar didasarkan pada pengakuan semata. Bimujarradi da'wahu, hanya sekedar mengakui saja. Dia mengaku begini, ini belum bisa diterima. Bal yahtaju ila bayyinatin. Diperlukan suatu bukti ketika seorang muslim itu membawakan tuntutan kepada hakim untuk diberikan keadilan bagi dirinya. Au tasdiqil mudda'a alaih, atau kalau dia tidak membawa bukti, dalam Islam boleh diterima tuntutan tersebut kalau yang dituntut dia membenarkan tuntutan tersebut. Wahai Bapak Hakim, saudara saya dibunuh fulan misalnya. Kemudian yang dituduh membunuh mengatakan, iya memang benar saya yang membunuh. Nah ini berarti yang dituntut tadi tidak mengingkari. Apabila ia mengingkari, maka kewajiban bagi yang mengingkari tuntutan tersebut
cukup untuk bersumpah saja. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pendengar radio Darussalam Samarinda. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang yang menuntut di hadapan hakim wajib bagi dia untuk mendatangkan bukti. Tidak cukup bagi dia untuk mengakui saja dan hanya dengan bersumpah saja, itu tidak cukup. Adapun nanti yang dituntut, yang dia merasa dirugikan dengan tuntutan tersebut, kalau dia mau membela diri, maka bagi dia cukup untuk bersumpah saja. Dan kalau dia mendatangkan bukti, maka hal tersebut itu lebih kuat. Akan ada adu bukti nanti di hadapan hakim, dan keputusan terakhir hakim nanti yang menetapkan dan memberikan penilaian atas bukti yang dibawakan dan atas pembelaan yang kemudian diajukan yang dikuatkan dengan sumpah. Terakhir, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari hadis ini, ketika Rasulullah SAW menetapkan kewajiban bagi yang menuntut ke hadapan hakim itu untuk membawakan bukti, hikmah yang pertama adalah agama Islam ini adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan. Agama Islam ini tidak membiarkan siapapun hanya sekedar mengaku saja kemudian menuntut haknya, tetapi perlu dibuktikan bahwasanya apa yang dituntutkan itu memang merupakan hak bagi dirinya. Kemudian hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah agama Islam ini juga memberikan aturan sosial. Jadi dari sekian hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dari 40 hadis ini beliau berupaya untuk membawakan kaidah-kaidah inti di dalam ajaran syariat Islam. Kaidah-kaidah inti yang sudah disampaikan dalam hadis-hadis sebelumnya adalah kaidah-kaidah inti dalam beragama ini yang membina hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang giliran hadis yang ke-33 ini adalah kaidah-kaidah inti, kaidah-kaidah pokok yang membina hubungan sosial antar kaum muslimin yang satu dengan yang lain, juga antar kaum muslimin yang satu dengan pengikut agama yang lain. Jadi hadis ini tidak khusus bagi kaum muslimin saja ketika dia nanti berperkara. Kalau nanti seorang muslim berperkara dengan penganut agama yang lain, maka ketika dia mengadukan kepada hakim, merupakan kewajiban bagi seorang muslim itu untuk membawakan bukti kalau memang dia hendak mengadukan perkara yang merupakan hajatnya itu kepada hakim. Mungkin sampai di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aturan Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan ini untuk menunjukkan bahwasanya agama ini adalah agama yang sempurna, sebagaimana kalam Allah Azza wa Jalla, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Sudah aku sempurnakan bagimu agamamu di hari ini, yaitu pada saat hari Hajjatul Wada', dan kemudian telah aku berikan bagimu nikmatku ini, aku sempurnakan pula nikmatku ini, dan yang diridhai oleh Allah bagi kalian di sisi Allah Azza wa Jalla hanyalah agama Islam. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan dalam keadaan Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.